Gua gak tahu ini pejabat atau konten kreator full time. Kang Deddy Mulyadi kerja sambil ngonten atau ngonten sambil kerja. Setiap hari ada yang disidak, ada yang ditegur, ada yang ditutup, terus bantuin warga, kadang ngeluarin duit pakai pribadi, semua masuk video. Satu sisi bilang pencitraan, tapi di satu sisi karena rajin konten, orang bisa lihat langsung. Oh, ini loh kerja gubernur, bukan cuma duduk di kantor. Dan anehnya, yang nyebarin konten videonya itu bukan cuma akunnya Deddy Mulyadi doang. Akun berita, akun reaction, akun netizen, semua ikut menyebarkannya. Jadi distribusinya itu organik banget. Nah, mungkin inilah bentuk transparansi. Bukan laporan kertas setebal bantal, tapi video yang bisa lu tonton sambil makan mie. Dan jujur aja, pejabat kalau diem-diem doang, nggak ada yang tahu ini ngapain, juga dihujat kan? Giliran ada yang terang-terangan, malah dibilang gimmick. Jadi serba salah. Jadi gua tanya, lu tim yang mana? Ya bagus dong, rakyat jadi ngerti kerjanya gubernur. Atau tim, ini mah settingan, nggak natural. Atau jangan-jangan dua-duanya bener. Menurut lu gimana? Coba tulis di komen. Ikan ubur-ubur, ikan lele. Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten, le. Waduh, coba sih istighfar. Hatinya buluan amat kamu mah. Atau nggak apa-apa konten, guys, selama itu kontennya produktif. Tahu kan sekarang itu, nggak viral itu nggak ada tindakan. Ya makanya Kang Deddy itu bikin konten begitu. Gak apa-apa, nggak jadi masalah selama kontennya itu produktif, mengangkat isu-isu masyarakat, sampah, alam, segala macem. Situ hatinya buluan amat, coba sih bersihin. Istighfar. Kenapa Kang Deddy bisa kayak gitu? Karena dia nggak punya hutang budi politik. Gubernur lain keluar dana kampanye miliaran dan pakai tim sukses segudang. Kang Deddy nggak ada tim sukses. Tim suksesnya ya rakyat. Dia kampanye setiap hari lewat aksi nyata, bantu rakyat tanpa pamrih. Nggak perlu banner, nggak perlu baliho. Dan lihat sekarang, dia duduk jadi jabar satu. Ini bukti, kerja nyata lebih kuat dari promosi. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membuktikan dia disebut sebagai gubernur konten. Tapi itu sangat bagus, menekan banget biaya-biaya iklan Pemprov Jawa Barat. Yang biasanya iklan Pemprov itu gila angkanya fantastis, 50 miliar. Tapi dengan konten-konten yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, hanya 3 miliar saja yang dibutuhkan buat ngiklan. Dan itu viral semua. Luar biasa Kang Deddy. Ayo tiru dong para gubernur di provinsi yang lain. Jadilah gubernur konten yang produktif, yang positif. Ayo, jangan malu. Buktikan, menekan segala anggaran-anggaran, pos-pos yang gak penting. Ditekan biayanya untuk kesejahteraan rakyat. Hai, keren. Gubernur konten, so what? Ini zaman udah berubah. Kalau bisa seluruh pejabat publik birokrat merekam mengupload kinerjanya di multi-platform, Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain, agar rakyat lihat kinerja kepala daerahnya. Gimana rakyat bisa tahu pergerakan, progres, kebijakan, janji-janji manis lalu saat kampanye, kalau katanya-katanya tanpa bukti nyata. Bahkan ketika sudah berani buka-bukaan di kanal media sosial. Artinya, siap menampung sebanyak-banyaknya aspirasi. Bahkan, semua keluhan, masalah, aduan harusnya bisa diterima dan juga ditindaklanjuti langsung. Jadi para kepala daerah mari ngonten agar semua transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi kepala daerah, di era sekarang bukan sekedar bernarasi, tapi harus ada aksi. Para sahabat semuanya, gubernur konten. Begitulah sindiran dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalimat itu akhirnya membuat Gubernur Kalimantan Timur dikuliti oleh para netizen. Karena di tengah kemapanan, di tengah-tengah para gubernur sedang mager, di tengah para pejabat yang sedang makan gaji buta, ada seorang Deddy Mulyadi yang berani mendobrak itu semua. Out of the box, kerja nyata, tapi disindir dengan kalimat gubernur konten, sehingga seluruh Indonesia rame-rame untuk ngulik seperti apa aktivitas Gubernur Kalimantan Timur. Lihat. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan.
Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur, si paling tukang ngonten. Ucap seorang bapak yang terlihat iri, merasa paling keren. Jawaban Kang Deddy sungguh istimewa, sangat terlihat paten. Hasil dari ngonten mampu mengurangi operasional parlemen. Lagu ini hanya apresiasi untuk para pejabat negeri ini. Siapapun yang baik pada kami dukung dengan sepenuh hati. Semangat buat para pejabat Indonesia. Siapapun yang baik pada kami dukung dengan sepenuh hati. Gas ke. Mantap Pak Deddy. Jawaban menohok Kang Deddy Mulyadi yang disebut gubernur konten. Gubernur kali mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Izin menanggapi, sebagai masyarakat biasa, menurut pendapat saya, KDM bisa menjadi role model untuk kepala daerah yang lain manfaatkan medsos sebagai sarana marketing dan promosi. Sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa medsos merajai semua media promosi dan marketing. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, gubernur konten. Akan tetapi, konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Contohnya apa? Dengan beliau mempunyai konten, beliau bisa mengurangi anggaran iklan untuk Provinsi Jawa Barat yang tadinya dari 50 miliar ke 3 miliar. Artinya APBD Jawa Barat bisa berkurang untuk iklan 47 miliar. Terus yang kedua, Kang Deddy Mulyadi setiap kebijakannya, setiap tindakannya kan di-upload di TikTok ataupun di YouTube. Itu sangat membantu untuk memberikan pencerahan ataupun memberikan nilai pengetahuan kepada masyarakat, karena hari ini adalah masyarakat lebih terbuka dengan dunia digital, dengan Twitter, dengan TikTok, dengan YouTube. Artinya iklan-iklan yang selama ini dibuat anggaran oleh pemerintah itu berkurang. Nah, Deddy Mulyadi ini suatu contoh gubernur yang harus ditiru oleh gubernur-gubernur lain di Indonesia. Tidak ada seorang gubernur yang mau masuk ke sungai membersihkan sampah, dan Deddy Mulyadi memberikan keterbukaan anggaran. Contoh anggaran hibah yang selama ini dinikmati oleh beberapa oknum di Jawa Barat, akhirnya dengan adanya gubernur Deddy Mulyadi semua anggaran-anggaran terbuka. Anggaran hibah yang tidak tepat sasaran, masyarakat Jawa Barat dan Indonesia mengerti tentang anggaran hibah. Jadi oleh karenanya saya sebagai warga masyarakat biasa yang tidak ada kaitan dengan Jawa Barat, saya warga negara Indonesia yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima, sangat mendukung, sangat berharap gubernur NTB, gubernur manapun bisa meniru gerak langkah tindakan perubahan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Apa salahnya gubernur-gubernur yang tidak punya ide, yang tidak punya ini itu bercontoh kepada Deddy Mulyadi, sehingga masyarakat itu tahu akan program-program yang selama ini tertutup. Dengan adanya keterbukaan YouTube Deddy Mulyadi, seluruh rakyat Indonesia mengerti sepak terjang pejabat pemerintah. Khusus untuk Kang Deddy Mulyadi, tidak usah khawatir. Rakyat Indonesia mendoakanmu, mendukungmu. Berjalan terus untuk perubahan, berjalan terus untuk membantu rakyat kecil. Jangan khawatir, kami di belakang Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Ya, dari video ini ya saya melihatnya atau menilainya dari kacamata pribadi saya. Ini bukan hal yang bermaksud untuk menyindir atau merendahkan ya. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang menyebutkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dan diikuti dengan kata mantap,
Saya melihatnya sebagai sebuah pujian, kekaguman seorang Rudi Masud kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mampu mengkomunikasikan, menginteraksikan aktivitas-aktivitas kegubernurannya menjadi sebuah konten yang menarik, yang viral, tidak saja disukai, digemari oleh masyarakat Jawa Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rudi Masud itu sebenarnya sebuah kekaguman, sebuah pujian yang sangat luar biasa diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena dia merasa dari 38 gubernur yang ada di Indonesia ya, hanya Deddy Mulyadi yang mampu secara konsisten dan aktif ya untuk berinteraksi dengan masyarakat yang kemudian dipublikasikan melalui konten-konten media sosialnya. Nah, Rudi Masud merasa bahwa dia pun perlu seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya kekaguman itu disampaikannya pada rapat dengan DPR kemarin ya. Rudi Masud pun saya yakin dia berpikir bagaimana kemudian dia ingin belajar ya, ingin mempraktekkan, ingin mengikuti jejak Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian ya pemimpin sekarang ini harus terbuka, harus mampu berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, salah satu media yang mampu menginteraksikan, mengkomunikasikan program-program, pikiran, kebijakan seorang kepala daerah dengan masyarakat itu adalah media sosial. Di sanalah seorang gubernur, seorang kepala daerah mampu ya dengan cepat menerima masukan, kritikan ya dari masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu dengan cepat dieksekusi. Jadi saya pikir begitu ya teman-teman ya. Artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud itu bukanlah hal yang ingin merendahkan atau menyindir Kang Deddy Mulyadi, tapi sebuah pujian, kekaguman beliau kepada Kang Deddy Mulyadi. Salam waras. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu memang selalu ini ya bikin kayak gebrakan-gebrakan, kebijakan-kebijakan untuk warga Jawa Barat. Nah ya kalau menurut aku pribadi sih keren. Yang terakhir itu tentang ini, untuk penerima bansos ya, untuk penerima bansos itu syaratnya suami itu harus vasektomi ya. Nah ya mungkin lebih begini loh, dulu orang itu punya mindset banyak anak banyak rezeki gitu ya, tapi ternyata sekarang kan memang biaya hidup itu kan memang mahal, jadi semakin banyak anak ya pengeluaran biayanya juga semakin tinggi. Kalau dulu menganggapnya banyak anak banyak rezeki, karena ya kalau anaknya udah gede udah jadi orang itu kan rezeki orang tuanya tambah banyak kali, seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa dulu juga pemerintah itu ada program KB 2 anak cukup ya, artinya bahwa biaya untuk hidup kalau anaknya semakin banyak itu kan akan semakin tinggi. Jadi ya memang syaratnya kata Kang Deddy untuk yang suami harus KB vasektomi ya kan. Ya aku setuju, karena selama ini kan yang KB itu kebanyakan kan ini ya perempuan gitu loh. Jadi ya biar adil ya laki-laki juga. Ya ini solusi sih menurut aku. Jadi ya biar ngerasain lah juga ya untuk para suami kalau harus vasektomi. Nah ini untuk penerima bansos aja loh ya yang mengajukan bansos. Artinya kalau yang mengajukan bansos itu berarti kan golongannya juga menengah ke bawah gitu loh. Kalau yang kaya ya terserah lah mau punya anak berapa, kan juga mungkin nggak ngerepotin pemerintah gitu loh, karena emang bener loh ya udah mungkin secara finansial, secara ekonomi itu kurang, tapi anaknya banyak, akhirnya kan nggak bisa ini, anaknya itu juga sekolah nggak bisa sampai tinggi, lalu kemudian juga mungkin secara gizi juga berkurang karena uangnya harus dibagi-bagi dengan jumlah anak yang banyak. Ya baguslah. Terus ada juga gubernur yang komen kalau Kang Deddy itu gubernur konten. Ya nggak apa-apa gubernur konten, yang penting kerjaannya beres. Mau dia itu cara menyampaikan dengan konten, karena sebelumnya juga Kang Deddy itu kan sudah YouTuber ya, udah followernya udah banyak di YouTube gitu, jadi nggak ada masalah dia memanfaatkan memang skill yang dia punya
untuk daerahnya nggak masalah banget gitu kan. Dia menyampaikan dengan bahasanya dia yang mudah diterima oleh masyarakat. Nggak ada masalah kalau menurut aku sih, ya nggak? Gubernur Konten, itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya, terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat. Bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri. Bukan gubernur yang hartanya miliaran. Tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Gubernur konten. Ya, itulah teman-teman kritikan Gubernur Kaltim kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, pada intinya gini teman-teman. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan Kang Deddy. Karena apa teman-teman? Kita kalau nggak melihat video, kalau nggak mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, kita ini nggak tahu pejabat kita ini kerjanya apa. Duduk manis kan, entah ngopi kah, sambil ngerokok kah, apa kita nggak tahu. Nah, Kang Deddy ini menunjukkan, ini loh yang saya kerjakan, ini loh progresnya. Dengan mengkontenkan atau memvideokan apa yang beliau kerjakan, diiringi dengan konten kreator lain dan mengikuti progres pekerjaan Kang Deddy, itu sebagai pengawasan teman-teman. Kalau Kang Deddy tidak mengkontenkan, mana tahu konten kreator yang lain apa yang dikerjakan Kang Deddy. Dengan dikontenkannya kerjaan Kang Deddy, yang lain pun akan memvideokan. Jadi bila mana Kang Deddy tinggalkan tuh proyek, jadi yang lain tuh mengawasi gitu loh. Jadi tahu juga, oh progresnya udah nyampe sini nih. Oh kalau misalkan mangkrak kan akan divideokan oleh konten kreator yang lain, akan diberitahukan oleh khalayak umum. Oh kerjaan di sini mangkrak nih. Nah jadi itu ada manfaatnya juga. Pada intinya mau gubernur konten kayak mau gubernur YouTube kayak, selagi apa yang dikerjakannya itu bukan gimmick nyata dan hasilnya nyata, ya tak masalah, apa-apa, dukung saja. Urusan konten kreator menyebarkan ya nggak apa-apa sebagai pengawasan. Itu loh, ambil sisi positifnya. Kecuali Kang Deddy berkonten dan apa yang dikerjakannya itu cuman gimmick, nggak ada penyelesaian, ya buat apa? Itu hanya pencitraan saja kalau yang seperti itu. Tapi Kang Deddy kan tidak, mengkontenkan apa yang beliau kerjakan, yang lain sambil memantau, dan kerjaannya itu diharuskan sampai selesai gitu. Gak cuman gimmick, harus ada penyelesaian gitu loh. Nah, terkait komentar dari Gubernur Kaltim, ya menurut saya sih kita ambil sisi positifnya saja ya. Terkait komentar Gubernur Kaltim terhadap Kang Deddy, saya pun melihat videonya beliau melontarkan perkataan itu tuh sambil senyum gitu loh. Ya mungkin beliau menyampaikan itu sambil bercanda atau gimana, tapi di satu sisi beliau juga kagum dengan Kang Deddy. Mungkin beliau juga pengen belajar dengan Kang Deddy. Karena saya juga sempat melihat video klarifikasinya, ya sebenarnya
gubernur yang mengucapkan Kang Deddy gubernur konten ini ya kagum juga. Beliau pun tidak bisa atau belum bisa seperti Kang Deddy gitu loh. Ya pada intinya kita tetap berpikir positif saja teman-teman. Belum ada video-video lagi kritikan yang sensi dari Gubernur Kaltim kepada Kang Deddy. Gubernur Kaltim hanya memberikan klarifikasi, saya bangga dan saya belum bisa seperti beliau. Teman-teman, mana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Setujukah apa yang dilakukan Kang Deddy tersebut atau gimana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.